Sotihotu Namo Buddhaya. Selamat datang di Parita Daily untuk teman-teman sedama sekalian. Perkenalkan, nama saya Vivian dan hari ini saya akan membawakan cerita Jataka nomor 328, yaitu Ana Nusocia Jataka. Yang mana Jataka ini berkaitan dengan hukum anicca atau ketidakkekalan, yang dalam hal ini adalah kondisi dari kehilangan orang yang dicintai. Nah, kisah ini awalnya diceritakan kepada seorang tuan tanah pada zaman Sang Buddha dulu, yang mana tuan tanah tersebut baru saja ditinggal pergi oleh istrinya. Jadi sepeninggal dari istrinya tersebut, tuan tanah tersebut tidak makan dan juga tidak mandi dan bahkan juga tidak bekerja. Dan pada suatu pagi, Sang Buddha memantau dunia dengan kemampuan batinnya dan melihat bahwa karma baik tuan tanah tersebut dapat memungkinkan beliau untuk mencapai Sotapanna. Maka Sang Buddha berkunjung ke rumahnya tuan tanah tersebut. Nah, setelah Sang Buddha datang, tuan tanah tersebut memberi hormat dan juga duduk di satu sisi. Kemudian Sang Buddha bertanya kepada tuan tanah tersebut, "Upasaka, mengapa engkau berdiam diri?" Kemudian tuan tanah tersebut menjawab, "Bante, saya sedang berduka atas istri saya." Kemudian Sang Buddha berkata, "Upasaka, apa yang harus rusak pasti akan rusak. Ketika orang bijak di masa lampau kehilangan seorang istri, karena mengetahui kebenaran ini, tidaklah bersedih." Dan atas permintaan dari Upasaka tersebut, Sang Buddha akhirnya menceritakan kisah Jataka ini. Jadi dahulu kala Sang Buddha, atau dalam hal ini kita menyebutnya Bodhisatta, yaitu calon Buddha, terlahir dalam sebuah keluarga Brahmana. Dan Bodhisatta setelah dewasa, beliau belajar di Takasila dan kemudian kembali kepada orang tuanya. Pada saat itu Bodhisatta sebenarnya ingin mengamalkan kehidupan suci. Namun orang tuanya mengatakan bahwa mereka akan mencarikan Bodhisatta seorang istri. Sang Bodhisatta berkata, "Saya tidak ingin menikah. Bila ayah dan ibu telah meninggal nanti, saya akan menjalani kehidupan suci sebagai seorang petapa." Namun karena terus didesak oleh kedua orang tuanya, Bodhisatta akhirnya membuat sebuah patung dan berkata kepada orang tuanya, "Jika Anda bisa menemukan seorang wanita seperti patung ini, kemudian saya akan menikah." Orang tuanya lalu mengirim beberapa utusan dan juga kawalan orang banyak untuk membawa patung emas tersebut dan mencari ke seluruh daratan di India. Ketika menemukan wanita yang dimaksud, utusan tersebut akan memberikan patung tersebut kepada orang tua dari wanita. Kala itu, seorang makhluk bajik yang baru turun dari alam Brahma terlahir sebagai wanita di kerajaan Kasi, di sebuah keluarga Brahmana juga, yang mana beliau diberi nama Samila Basini. Dan Samila Basini ini setelah usia 16 tahun tumbuh menjadi seorang wanita yang anggun dan juga cantik, karena pikiran buruk yang dipicu oleh nafsu tidak pernah ada dalam dirinya. Ia adalah seseorang yang benar-benar suci. Nah, utusan tersebut setelah berkeliling lama di daratan India, akhirnya sampailah di kerajaan Kasi. Dan ketika penduduk dari kerajaan Kasi melihat patung emas tersebut, penduduk tersebut mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Samila Basini di sana. Nah, setelah mendengar hal tersebut, para utusan ini kemudian mencari tahu orang tua Samila Basini. Kemudian mereka bertemu dengan orang tua dari Samila Basini. Samila Basini menerima pesan dari orang tuanya bahwa beliau akan segera dinikahkan. Awalnya Samila Basini menolak dan mengatakan bahwa Samila Basini tidak ingin menikah dan beliau juga ingin menjadi seorang petapa. Namun orang tua dari Samila Basini tetap memutuskan untuk menikahkan Samila Basini dengan menerima patung tersebut dan mengirim Samila Basini bersama rombongan utusan tersebut. Jadi pernikahan ini dilakukan di luar dari kehendak Samila Basini dan juga Bodhisatta. Jadi ketika mereka berkumpul dalam satu ruangan pun, baik Bodhisatta maupun Samila Basini tidak saling menatap dengan penuh nafsu. Mereka hidup layaknya sepasang petapa ataupun dua makhluk suci. Jadi tidak ada nafsu di antara mereka. Nah, setelah beberapa waktu, orang tua dari Bodhisatta meninggal dunia, dan setelah meninggal dunia, Bodhisatta berkata kepada Samila Basini bahwa Samila Basini, harta dari keluargaku adalah 800 juta dan harta dari keluargamu juga 800 juta. Bawalah semua harta ini dan hiduplah sebagai seorang perumah tangga, karena aku akan menjadi seorang petapa. Kemudian Samila Basini menolak dan juga berkata kepada Bodhisatta bahwa tidak bisa Tuan, saya tidak bisa meninggalkan Tuan. Kalau memang Tuan ingin menjadi petapa, saya juga akan menjadi seorang petapa. Bodhisatta setuju untuk mengajak Samila Basini menjalani kehidupan sebagai seorang petapa. Jadi setelah mendermakan seluruh harta kekayaan duniawi mereka,
mereka pergi ke daerah pegunungan Himalaya dan menjalani kehidupan sebagai petapa. Dan di sana Samilambasini dan juga Bodhisatta bertahan hidup dengan memakan akar-akaran dan juga buah-buahan. Setelah waktu yang cukup lama, mereka akhirnya turun dari pegunungan untuk mendapatkan garam dan juga cuka. Dan ketika itu Samilambasini dan juga Bodhisatta berhasil menemukan jalan untuk kembali ke Benares dan tinggal di taman milik raja. Dan pada saat tinggal di taman milik raja ini, Samilambasini menderita sakit perut atau diare, dan karena tidak mendapatkan obat yang diperlukan, Samilambasini terus-menerus melemah kondisinya. Hingga pada suatu hari, Bodhisatta harus menggendong Samilambasini untuk mencari derma makan. Ketika sampai di balai kota, Bodhisatta membaringkan Samilambasini di sebuah papan di dalam balai kota dan pergi untuk mencari derma makan. Pada saat Bodhisatta telah pergi, Samilambasini akhirnya menghembuskan nafasnya terakhir dan juga meninggal. Orang-orang yang melihat kecantikan dari petapa muda ini berdesak-desakan dan juga meratap tangis. Dan sekembalinya dari menerima derma makan, Bodhisatta melihat bahwa Samilambasini telah meninggal. Kemudian beliau berkata, "Apa yang harus rusak pasti akan rusak. Segala sesuatu yang berkondisi selalu berubah atau tidak kekal." Dan kemudian orang-orang bertanya kepada Bodhisatta, apa hubungan beliau dengan petapa wanita tersebut. Kemudian Bodhisatta berkata, "Ketika saya masih menjadi orang awam, ia adalah istriku." Kemudian orang-orang berkata, "Bante, ketika kami meratap tangis dan juga tidak bisa mengendalikan perasaan kami, mengapa Anda tidak menangis?" Bodhisatta kemudian berkata, "Sewaktu masih hidup, ia adalah milikku. Tidak ada lagi yang memilikinya setelah dirinya pergi ke dunia lain. Ia telah meninggal. Oleh karena itu, mengapa saya harus menangis?" Dan untuk mengajarkan kebenaran kepada orang-orang tersebut, Bodhisatta melafalkan bait-bait berikut. "Mengapa saya harus meneteskan air mata untukmu, Samilambasini yang cantik, yang telah pergi ke tempat orang-orang mati? Sejak saat ini, Anda bukan milikku lagi. Mengapa orang-orang lemah harus meratap tangis atas apa yang dipinjamkan sementara kepada mereka? Mereka juga akan menghadapi kematian yang dapat datang sewaktu-waktu. Apakah ia sedang berdiri, sedang duduk, tak bergerak, sedang beristirahat, melakukan apapun yang ia inginkan, dalam sekejap mata saja, dalam waktu yang cepat, kematian datang mendekat. Hidup adalah suatu hal yang tidak tetap. Kehilangan teman adalah hal yang tidak terelakkan. Bergembiralah wahai yang masih hidup. Janganlah bersedih di saat masih hidup." Demikianlah Sang Bodhisatta mengajarkan kebenaran tentang anicca atau ketidakkekalan. Dan setelah mengajarkan hal tersebut dalam 4 bait yang tadi saya sebutkan, Bodhisatta kembali ke pegunungan Himalaya, melatih meditasinya dan mencapai jana. Kemudian beliau meninggal dan terlahir lagi di alam Brahma. Pada masa itu, ibu dari Rahula adalah Samilambasini dan petapa tersebut adalah Sang Buddha sendiri. Jadi setelah akhir dari kisah ini, Sang Tuan Tanah akhirnya menyadari kebenaran ini, kemudian mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, demikian adanya teman-teman sedama, apa yang harus rusak pasti akan rusak. Ketika seseorang sudah waktunya pergi, beliau pasti akan pergi. Jadi hendaknya ketika kita menghadapi kematian dari orang-orang yang kita cintai, hendaknya kita tidak terlalu larut dalam kesedihan dan lebih fokus pada apa yang bisa kita lakukan, terutama untuk orang-orang yang kita cintai tersebut. Misalnya dengan melakukan upacara patidana. Nah, untuk patidana sendiri bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan mengadakan upacara khusus, yaitu dengan mengundang para bhikkhu sangga ataupun dengan meminta tolong kepada pengurus wihara untuk mengadakan upacara patidana tersebut, atau bisa juga dengan kita lakukan sendiri secara mandiri. Jadi setiap kali kita melakukan kebajikan, kita bisa langsung melimpahkan kebajikan yang kita lakukan tersebut kepada almarhum dengan cara mengucap, "Semoga jasa-jasa dari kebajikan yang telah aku lakukan sampai saat ini dapat melimpah kepada almarhum, sebutkan namanya." Kemudian kita berdoa juga, semoga almarhum tersebut bisa berbahagia dan juga dapat terlahir di alam-alam berbahagia. Nah, untuk kebajikannya sendiri, apa sih yang bisa dilakukan, yang bisa kita limpahkan kepada para almarhum? Sebenarnya semua kebajikan bisa kita limpahkan. Jadi sesimpel misalnya kita menjaga sila, menjaga Pancasila Buddhis, ataupun kita membaca parita, bermeditasi secara mandiri, maupun kita berdana makan kepada bante atau bhikkhu sangga, ataupun
ketika kita berdana uang kepada wihara ataupun kita memberi bantuan kepada yatim piatu atau panti asuhan misalnya, atau bakti sosial lainnya, semuanya itu juga bisa kita limpahkan dengan cara seperti tadi, dengan mengucap saja bahwa semoga dengan kebajikan yang telah aku lakukan ini dapat melimpah kepada almarhum titik-titik, dan semoga almarhum tersebut berbahagia serta dapat terlahir di alam-alam berbahagia. Nah, misalnya kita baru saja kehilangan orang tua ya, salah satu dari orang tua kita, misalkan dalam hal ini adalah papa atau ayah. Nah, kebajikan lain yang kita bisa lakukan adalah kita juga bisa sekedar memberi makanan atau misalnya membantu ibu kita atau mama kita. Dan setelah itu, setelah kita melakukan kebaikan ataupun cinta kasih kepada ibu kita tersebut, kita juga bisa langsung mengucap, semoga dengan jasa-jasa dari kebajikan telah aku lakukan ini dapat melimpah untuk papa. Semoga papa berbahagia dan dapat terlahir di alam-alam berbahagia. Karena apa? Karena biasanya setelah beberapa saat setelah orang meninggal, biasanya beliau-beliau ini masih akan berada di sekeliling rumah. Jadi kalau misalnya seorang suami mungkin akan kepikiran istrinya. Jadi ketika suami tersebut atau dalam hal ini papa kita mengetahui bahwa ibu kita telah dirawat dan juga diberi kasih sayang dengan baik, kan pastinya beliau juga merasa lebih tenang. Dan kondisi yang tenang dan juga bahagia ini yang dapat mengkondisikan karma baik dari papa untuk dapat berbuah dan juga dapat mengkondisikan beliau terlahir di alam-alam yang berbahagia. Dan selain itu juga, kalau misalnya kita masih merasa sedih, kita juga harus mulai memikirkan mengenai diri kita sendiri. Gimana kalau misalnya suatu hari kita juga meninggal? Karena kan kematian itu pasti. Tidak ada satu orang pun yang tidak meninggal. Semua orang pasti akan meninggal ketika waktunya tiba atau dalam hal ini karmanya habis. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus mulai mengintrospeksi diri kita. Kira-kira sampai sejauh ini apa sih bekal yang sudah kita persiapkan jika nanti kematian datang untuk menjemput kita? Misalnya kita masih banyak kekurangan di satu dan lain hal, mungkin kita juga bisa mulai perbaiki hal tersebut, dan kita juga selain itu juga bisa mulai untuk mempersiapkan orang-orang yang kita cintai lainnya yang masih hidup. Jadi misalnya orang tua kita yang masih hidup, atau mungkin saudara-saudara kita, nah ataupun anak mungkin ya. Jadi itu juga kita bisa persiapkan agar mereka juga memiliki bekal yang cukup untuk dapat menghadapi jika suatu hari kematian tiba kepada mereka. Baik teman-teman sedama sekalian, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini dapat membawa manfaat, dan minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan bagi teman-teman sedama sekalian. Akhir kata, mari kita bersama-sama mengucap Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.